Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarramun, para alim, ulama yang sempat hadir, para orang tuaku, para tokoh, hadirin hadirat jamaah Masjid Islamic Center Pangkajene yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak terasa kita masuk lagi ke Jumat pertama di bulan ini. Pembahasan yang lalu kita adalah bagaimana menjaga amal kita pasca Ramadan. Yang lalu sudah kita bahas bahwa yang diantara yang harus dijagai adalah keikhlasan yang harus tetap terjaga utuh, bukan hanya pada saat sebelum dan pada saat melakukan kebaikan, tapi keikhlasan harus dipertahankan sampai jauh sesudah kita melaksanakannya. Yang kedua, pelajaran kita yang lalu bahwa mempertahankan amal juga jangan sampai kita terperosok ke dalam sikap ujub takabur dengan amal-amal kita karena kita sudah merasa bahwa amal kita sudah banyak. Nampaknya malam ini pembahasan belum bergeser terlalu jauh karena di masjid lain yang pengajian rutin juga dan pembahasan diarahkan sama dengan di sini, ada satu pertanyaan dari jamaah yang membuat tema itu harus saya ambil termasuk malam ini di sini. Kesik di jamaah Makutana, Pak Ustaz, apakah orang yang mencari dunia di hatinya mencederai niat ikhlasnya? Di pengajian awalnya saya anggap ini pertanyaan biasa-biasa, tapi setelah pulang pengajian saya pikir ini pertanyaan. Ternyata memang harus kita kaji secara baik, pelan-pelan, tidak usah banyak-banyak. Mari malam ini kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah ketika orang mencari dunia mencederai niatnya, mencederai akhiratnya, mencederai keikhlasannya? Ya rega wadiki makada, apakah narekong katau masapa lino nasolangi akhiratna dan niat-niatna? Itu pertanyaannya. Sekilas gampang, tapi kalau dijawab salah-salah ini bahaya karena ini menentukan amal kita. Kita ke ayat dulu untuk menjawab itu. Di surah Asy-Syura ayat 20. Bisa Bapak Ibu buka kembali, jadi sifat pengajian kita ini adalah berbau sedikit kajian. Jadi jangan lari-lari, pelan-pelan saja. Bapak Ibu bisa kaji di rumah kembali untuk mengoreksi ini. Asy-Syura ayat 20. Maka dari Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Kementerian Agama menerjemahkan seperti ini: barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harsihi, akan kami tambah keuntungannya itu. Jadi narekong katau melo isapa keuntungan, kebahagiaan di akhirat, maka dari Allah Ta'ala saya akan tambahi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha.
Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, akhirat tidak dipikir, dunia saja. Nutihi minha, kata Allah, pasti waliki. Jadi jaminan dari Allah, siapapun mencari dunia pasti kasih. Tapi ada sambungannya di belakang. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nayyakiyah, tidak ada baginya satu kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau mencari di akhirat, Allah kasih, Allah akan tambahi. Tetapi kalau kebahagiaan dunia dicari, akan dikasih di dunia. Tapi ingat, kata Allah, di akhirat itu gak ketawamu. Nah, secara terpintas kita tidak menyelam ke tafsir ini, tidak menyelam ke tafsir, baru melihat terjemahan tergambar bahwa ia tuto selenge tidak dianjurkan menjadi pencinta dunia. Yang dianjurkan oleh agama adalah jadilah pencinta dan pemburu akhirat. Ini berdasarkan ini ayat dan ayat-ayat yang lainnya. Ada satu riwayat, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Nigi tahu mapakatuna ale yalona tosogie. Pegang-pegang begini tangannya dua. Yalona tosogie. Kenapa dia tunduk-tunduk begitu? Li ginahu nasaba asogiranna yartawe, karena kekayaan orang itu. Nigi tahu cuku yolona tosogie liginahu nasaba karena asogiranna yartawe faqad dhahaba thulutsa dinihi. Maka dari Nabi sallallahu, maka hilanglah 2/3 agamanya. Egan narotat deng. Nah, berdasar hadis ini juga bahwa kita jangan menjadi pengagum dunia. Termasuk menjadi pengagum dunia adalah tunduk-tunduk sama orang kaya. Tapi ini harus dibahas lewat kajian-kajian seperti ini. Karena saya pribadi, ada orang kaya di Marwangin itu di NRK, baru-baru wafat. Saat ceramah taksiyah malam pertama, aku sampaikan itu. Saya bilang, ini bapak almarhum ini adalah ngepen sama saya, tapi saya lebih ngepen sama dia. Dia adalah termasuk orang kayanya Marwangin, orang kayanya itu Maiwa. Kalau saya jabat tangan, kucium tangannya, tunduk-tunduk kak di depannya. Tidak takut sama hadis ini, dia tahu hadis saya, dek. Karena saya tunduk di depannya bukan karena kekayaannya, tapi karena kesalehannya. Beda. Beda, ini harus dijelaskan. Tidak berarti bahwa orang kaya tidak boleh hormati, salah. Tidak. Yang dimaksud oleh Rasulullah di situ adalah kita mapakatuna ale ke yolona tosogie karena asogiranna yarotawe, bukan karena yang lain-lain. Berarti kita ini tunduk sama dia karena kekaguman kita sama dunia dan nacangnya agamata. Kalau ada orang yang sogi kemudian saleh, maka kita tawadu di depannya bukan karena sogiranna tapi karena kesalehannya. Beda, Bapak Ibu, beda. Dan inilah yang terjadi di kita nih, tosogi ukusidrap. Insyaallah orang-orang saleh semua. Ya, maka kita cukup ki yolona mapakatunale tania sogiranna, tapi karena kebaikannya itu orang itu boleh tidak melanggar ini hadis. Yang jelas Asy-Syura ayat 20 dan satu hadis yang kita sebutkan ini akatana adalah jangan menjadi pengagum dunia. Tapi ini pembahasannya tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini memotivasi masyarakat salailinomu akhiramu melulung. Kalau salah pembahasannya ini menyebabkan nanti orang Islam menjadi orang miskin semua, dan ini akan membuat masalah. Padahal Islam tidak begitu. Jadi mari kita bahas malam ini baik-baik. Pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Aja mega bahannya. Apakah mencari dunia maka solang iku akhirat tak yarka maka solaka ko keikhlasan tak
Sebelum menjawabnya, baca dulu riwayat. Riwayat ini saya ambil di kitabnya Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Bapak Ibu. Jadi yang kasih dibawa, dipelajari di pesantren itu namanya Ta'limul Muta'allim. Ini orang pesantren sangat kenal kitab ini. Di dalam kitab itu kasih diriwayat begini maknanya. Kam min a'malin yatasawwaru bi a'mali ahli dunya. Maka dari Nabi SAW syari egana megalak dak. Iya ro amalae nare koiritai polisaliweng amalak lino. Akan tetapi kalau dilihat ke isinya, tania amalak lino, tapi itu adalah amalak akhirat. Wa kam min a'malin syari to egana amalak nare koiritai polisaliweng amalak akhirat. Tetapi kalau dimasuki ke dalam, tani akhirat ye, linum ye. Nah, di mana letaknya yang membedakan? Okonia di sini. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, itu ketakwaan ada di sini tuh, di sini, di sini, sini. Wa asyara ila sadrihi salasa marrat. Nah, jallo ina bitta dadanya itu ketelu. Okoy monre, bukan di luar, sini, sini. Kenapa? Salah satu ini kontrolnya di sini. Ada orang yang kerjanya setiap hari loke ko galunna, Pak galum metoy jamanna. Sekarang untuk melihat apakah ya roja jamanna galungenge lino atau akhirat, tidak bisa kita tebak karena kita belum pernah datang ke hatinya ya Pak galunge. Seandainya kita dari dalam, boleh kita menentukan. Karena itu ada di dalam hatinya, talinya. Okor lepat 7, akhirat kaya rekalino. Maka kita orang yang di luar tidak bisa menilai orang. Palelulino yanu tu digalumu mina jama-jama sosok galu lino mina lelu. Belum tentu. Karena berdasarkan riwayat ini, kam min a'malin yatasawwaru bi a'mali ahli dunya. Syari igana jama-jama narekolairitay polisaliwang amal dunia. Tetapi kalau dilihat isinya maka dia bisa amal akhirat ini. Bagaimana penerapannya? Kalau dibahas malampei, tapi harus dibahas begini. Melo ni lokka ko galungi, pagi-pagi sudah mau pergi lokka galungi. Sebenarnya ini kalau orang muslim yang benar-benar mau menjalankan agama, jangan berangkat-berangkat saja. Seorang ulama besar Syekh Qaradawi An-Niyatu fil Ibadat, dia menulis satu buku tebal. An-Niyatu fil Ibadat, niat dalam ibadat. Bagaimana niat ketika masuk ke fardu, bagaimana melihat masuk ke mubah. Niat itu harus menyertai amal-amal kita. Orang Islam itu matuju amala-amalakna, tidak ada yang kabur. Matuju, semua matuju. Matuju kega, matuju kupung Allah Ta'ala. Karena sebelum memulai apapun, pung Allah Ta'ala jolo. Kalau dibahas, imonri ya pung Allah Ta'ala. Tetapi kalau prakteknya, yolo ingka. Kita praktikan. Lo kan ini, elek ni, sudah mau pergi ke galungnya. Apa niatmu pergi ke galungnya? Saya mau menanam dengan baik supaya menghasilkan padi panen yang banyak. Itu tujuannya. Kalau ditanya, dengan hasil panen yang banyak kau mau apakah? Melok kak balui. Apa tujuanmu? Melok kak runtuh duit mega. Ya kan? Kalau dibahas ini. Setelah runtuh ki duit mega, aga melok tegaurengi. Saya mau bawa masuk ke keluargaku untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pertanyaan, untuk apa kau penuhi kebutuhannya keluarga? Disinilah harus mate punikwe. Saya membelanjai kebutuhan keluarga menjalankan perintah pung Allah Ta'ala nasabak pung Allah Ta'ala suruka. Maka semua rangkaian niat tadi dari awal tujuan-tujuan ini menyatu dalam satu ikhlas lillahi ta'ala mencaji amal akhirat. Karena di ujung pung Allah Ta'ala ujung-ujungnya. Sahabat Bapak Ibu, jangan salah di sini. Jangan salah di sini karena ini berbahaya.
Tapi ada orang tudani melok di Jogja untuk apa? Untuk menanam yang baik, untuk menghasilkan panen yang baik, untuk mendapatkan uang yang banyak. Setelah dapat uang banyak mau menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga ini untuk apa? Tidak jelas, putus. Dia kagak Allah Ta'ala nah. Tidak ada Allahnya. Tidak ada Allahnya. Bagaimana dengan amal yang seperti ini? Terserah Allah nanti di alam akhirat. Apakah nak dampengi kupung Allah Ta'ala menjadi ibadah, atau dia menjadi kesia-siaan nasabak dek gagamit topung Allah Ta'ala lalena. Kita berharap bahwa orang-orang yang seperti ini nak dampengi kupung Allah Ta'ala sehingga Allah tetap memaafkan dan dimasukkan sebagai ibadah semua. Tetapi kita yang sudah belajar ini tidak bisa begitu Bapak Ibu. Tidak boleh remang-remang, harus manessa. Kalau dibahas pung Allah Ta'ala engkau kucapana ada di belakang. Kenapa mau menafkahi keluarga? Untuk menjalankan perintah Allah. Di belakang tinggalnya. Tetapi prakteknya dia datang luluan untuk idik puak. Maka pertanyaan, apakah mencari dunia itu merusak niat? Merusak. Kalau kita tidak pandai menggunakannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Delau perintahnya saya tidak perintahkan mereka itu manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah mukhlisin dengan ikhlas. Agak sangat ikhlas. Laipat 7 sini aja bangi kupuange. Sangat gampang membahasnya, tetapi prakteknya sangat susah. Maksudnya sangat susah. Penceramahnya juga setengah mati 47. Tidak mudah, tidak semudah yang diucapkan. Ya kodek gagap masih, tuli lesek. Maka kita ini selalu bersandar-sandar ke kupung Allah Ta'ala. Tadi ayat dibaca oleh Pak Imam, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tadi dibaca oleh Pak Imam di salat kita. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang tomat tongange okko jalanku dalam agamaku, bersungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh ikhlas. Lanadiyannahum subulana, kata Allah, nanti saya yang tunjukkan jalannya. Tidak bisa ya tuang ale. Kita ini makhluk lemah. Kita harus sandai kepada Allah Ta'ala supaya kita dijadikan orang yang ikhlas. Wa kam min a'malin, kata Rasulullah. Syari to egana amal anare koirite pole saliwam, dilihat dari jauh. Waduh, ini amal akhirat ini. Menyumbang, mas sempajang, masih kiri mengaji. Tapi kalau dimasuki ke dalam, lino ye. Kenapa? Lain akad tanah. Kan sering kita bahas. Lain akad tanah. Untuk apa ini menyumbang ini? Ada batu di balik udang, ada udang di balik batu. Luarnya casing akhirat, dalamnya tania. Inilah yang kita takutkan, jamaah sekalian. Maka rahasia kita ini dengan Allah. Ulama-ulama kita membahas kenapa orang yang pendek umurnya ini bisa umurnya panjang di surga gagak capurena. Karena Allah melihat dari niatnya. Di mana niat itu terlihat? Waktu tak baca doa iftitah, Allahu Akbar. Inna salati puang majepu sempajaku wa nusuki pakasiwiaku puang wa mahyaya, tuoku puang. Artinya ini wa mahyaya ini, coba natapa tuo kak puang sampai 500 tahun, maka 500 tahun saya pakai beribadah. Tapi karena engkau membunuh saya, mematikan saya hanya umur 60 sampai 100, maka saya tidak bisa beribadah sebanyak itu karena engkau cabut nyawaku. Dari niat ini Allah menilai, oh cocok ini, kasih saja hidup di akhirat selamanya. Karena saya tahu, ini orang seandainya saya tidak bunuh, dia akan menyembah saya terus. Di mana? Di sini. Inna salati menjepu sempajaku wa mahyaya, tuoku puang wa mamati, untuk idik mana mi Pak. Jadi ini setiap hari sebenarnya kita 47 Bapak Ibu sekalian. Secara kita tidak sadar, setiap hari itu amal yang di luar salat 47 sempajang di sini. Walaupun bacaan iftitah itu doa sunnah, tetapi luar biasa kalau itu diresapi.
Ada dialog ini. Masih ada waktu. Ada dialog Allah dengan penduduk surga. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan itu didengar oleh sahabat, Inna Allah yaqulu li ahli jannah, maka dia Nabi ta ya rupung Allah taala maturi suri monrio ko suruga, nau bi ilise suruga. Jadi ada dialog kita dengan Tuhan, Pak. Nanti kalau kita masuk surga, dikunjungi kita oleh Allah, kemudian terjadi dialog. Di antara dialognya ini, ya ahlal jannah, woi penduduk surga. Dijawablah oleh penduduk surga, labbaik rabbana wa sa'daik, ye puah, ye. Hal raditum, maka dia Allah Ta'ala, bagaimana? Kalian sudah ridha dengan pemberian semua ini? Dijawab oleh penduduk surga, wa ma lana la narda, wahai Tuhanku, bagaimana kami tidak ridha? Sini. Wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Ini di surga adalah pemberian yang belum pernah dikasih kepada orang lain sebelum kami. Bagaimana kami tidak senang? Ya, begitu bunyi dialognya. Dijawab lagi oleh Allah, ala u'tikum abdala min zalika, wahai penduduk surga, melok kiga waleki sewa-sewa lebih makasih daripada mana ye, melok kiga. Mau kita kasih lebih dari ini semua? Kata penduduk surga, maulah. Mau ya Allah, mau. Masih adakah di atasnya ini? Jadi surga itu dengan segala kenikmatannya, menurut Allah kamu apa yasena? Melok kita waleki yasena mana ye, surga ye. Maka dia jamaah penduduk surga, engkau mau apa yasena? Wa ayu sayin abdalu min dzalika, aga yasena lisana ye surga. Wa yaqulu uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Di atasnya ini saya akan halalkan, saya akan berikan kepada kalian riyoku, ridaku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Dan saya setelah memberikan ridaku ini, saya tidak akan pernah marah lagi sama kalian abadan selamanya. Apa isinya hadis ini? Menurut hadis ini, ya sepaturiona Allah Ta'ala daripada surga. Bapak Ibu, jadi kalau kita mengatakan, nak, kau masam pasang, puasa kau nak, tapi kau decek kau, bare tamu kau surga, Maria wamopi itu hanya level 2. Mana yang tinggi? Podangnya nak tak. Lo kau nak masam pajang, nak puji kau Allah Ta'ala. Inilah yang level 1. Ridha Allah itu nomor 1 dalam hidup. Maka banyak orang itu, Bapak Ibu sekalian, dan memang seharusnya seperti ini dalam hidup, laipat 7 sininna kau ketak untuk memperoleh ridha Allah. Aja nalai pikir-pikir surga. Nomor 2 itu walaupun boleh ya, boleh, karena ini Allah sendiri mengatakan, siapa yang menginginkan harsal akhirah, nazid lahu fi harsihi, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, surga itu saya akan tambahi, kata Allah. Wa may yurid sawab harsad dunya, siapa yang menginginkan dunia, nutihi minha, saya kasih, wa ma lahu min nasib, tapi di akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak ada bagiannya. Itu surga. Tapi ini masih level 2. Yang dicari ini nomor 1, seperti riwayat Sa'id Al-Khudri ini adalah riona Allah Ta'ala metode gaya sena. Maka mari kita pelan-pelan pindah beramal, dihitung-hitung, siaga ni apa laku, si kuni amal aku kapang ya. Berarti kita masih menghitung-hitung pahala begitu. Boleh? Boleh. Kenapa tidak? Nah, Rasulullah juga hitung-hitungkan ki. Kata Rasulullah, salat sebelum rakaat linololisa, lebih makasih daripada lololisa. Jadi Rasulullah juga hitung-hitungkan kita. Tetapi kalau dibaca riwayat yang lainnya, ini semua masih di bawah. Yang tinggi itu menurut riwayat ini adalah uhillu alaikum ridwani.
saya halalkan ridaku kepadamu, wala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan saya tidak akan pernah lagi marah untukmu selamanya. Rupanya ini bagi Allah ya sepi daripada surga. Kalau kita sudah tahu begini, maka sedikit-sedikit kita pindah hati ini. Pungalal ta'ala metode nagaga. Dia nagaga maka dah masuk surga, mau hitung-hitung pahalaku banyak, dengan tidak boleh menyalahkan yang masih mencari begitu. Tidak boleh, karena ini dalilnya ada. Engkau metode dalilnya boleh. Rasulullah saja, nas'aluka ridhaka wal jannah, ya kan? Nas'aluka ridhaka wal jannah, boleh. Tetapi kalau tinggal satu, itulah yang paling tinggi, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke pertanyaan asal, apakah orang yang mencari dunia mencederai atau merusak niatnya? Merusak kalau tidak pintar. Tetapi kalau orang pintar adalah isaliwal lino tapi lise'na akhirat. Kalau orang tidak pintar, isaliwang lahera lise'na lino. Dari mana yang membedakannya? Boleh kubatai nama 47 kupung Allah Ta'ala. InsyaAllah, kalau sudah keikhlasan ini yang memenuhi jiwa ini, tidak ada itu keluh kesah. Mancajinya memana Bapak Ibu. Inilah rahasia kenapa itu sahabat jinna perjuangan awal Islam, harta habis, badan disiksa, ditindis badan, diseret, dicambuk, tidak menyebabkan mereka mundur, malah mereka tambah kuat imannya. Kenapa? Karena di dalamnya itu pun Allah Ta'ala idi mipuang. Sampai itu penderitaan fisik tidak ada yang terasa. Tidak ada yang terasa, menjadi nikmat semuanya. Ini sekarang musim haji sudah akan berangkat. Melok ni joka jamaah haji kita. Masih ada ya? Jamaah kita mau berangkat ini. Kentara itu kalau orang ikhlas lillahi ta'ala. Menderita fisiknya, antri, begadang, berdesakan, mapelan niaga. Tapi kalau orang ikhlas, pun Allah Ta'ala tujuan di hatinya, itu semua penderitaan fisiknya menjadi nyaman. Cobalah kita pergi umrah, pergi haji. Apa yang kita rasakan? Nyaman, hilang, padahal penderitaan luar biasa. Pernah menyaksikan orang yang tidak bagus batinnya pergi haji? Tidak menuduh, tapi saya mengira ini orang tidak bagus keikhlasannya. Tahun 996, antara 93 sampai 96, karena waktu itu saya umur aliyah, Bapak Ibu. Mendek PT, tiba-tiba di depan ada ibu-ibu, kayaknya ini ibu haji baru. Macarita si baso piri, wang kaling apa boleh mondri? Aga nasa yaro ibu-ibu haji. Wasato ni nasa yaro haji makanja-kanja. Andra sarasami pale. Astagfirullah. Kan? Itu kata-kata selalu saya kutip. Saya tidak menggibah karena saya tidak sebut namanya, tidak sebut daerahnya di mana. Yang jelas ada orang yang begitu. Nah kada wasato ni nasa yaro haji makanja-kanja. Andra sarasami pale. Dia tidak nikmati, padahal orang yang ke sana itu dengan keikhlasan yang tinggi, antri sekian puluh tahun. Semua penderitaan itu menjadi nyaman bagi dia karena keikhlasan yang tinggi. Disinilah rahasia ketenangan hidup. Disinilah rahasia kenyamanan ibadah ketika ikhlas tingkat tinggi. Tidak akan ditambah dengan sanjungan dan tidak akan mundur dengan cercaan. Itulah orang yang ikhlas. Demikian barangkali kajian kita malam ini, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya berkisar, tidak berlangkah jauh, hanya berada pada suatu pembahasan bahwa mencari dunia tidak akan merusak niat tak selama dunia kita arahkan untuk sampai riona pun Allah Ta'ala. Tetapi jangankan dunia, namo amal akhirat,
berubah mencaji amalak lino nareko iya robate tak mapat 7 lesei tania kuriona pun Allah Ta'ala. Begitu barangkali kesimpulannya terhadap pertanyaan yang diajukan kepada saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga nampak barakai pengajian tak pun Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.